Ya, di dalam persidangan, HRS tetap ngotot bahwa tidak ada manusia yang bisa memiliki markas syariah kecuali Allah. Ya, padahal HRS sudah mengakui lah kalau markas syariah di Megamendung itu adalah bukan miliknya. HRS pun menyebut kalau dirinya hanya sebagai pendiri dari markas syariah, dan HRS siap jika diminta untuk pindah dari markas syariah. Ya, tetapi PTPN 8 pun juga harus mengeluarkan uang untuk biaya pendirian markas syariah tersebut. Dan semua itu terbongkar di persidangan HRS, di mana Lurah Kepala Desa Kuta Megamendung menyebut bahwa markas syariah tersebut adalah milik dari Rizik Syihab. Namun, Kusnadi pada waktu dicecar oleh HRS mengaku belum pernah melihat akte pendiriannya. Tetapi menurut warga sekitar, markas syariah itu adalah milik dari HRS. Nah, padahal dia adalah kepala desa. Seharusnya kepala desa tahulah dalam penandatanganan jual beli atau apa, seharusnya tahu. Begitu juga pihak PTPN 8. Pada waktu sebelum pendirian, seharusnya HRS meminta izin dulu lah sama PTPN 8 sehingga tidak ada kasus-kasus tersebut. Ya, memang tidak salah sih. Banyak opini yang berkembang di masyarakat bahwa HRS telah menyerobot tanah dari PTPN 8, dan Rizik juga menjelaskan bahwa Ponpes markas syariah adalah merupakan wakaf sehingga tidak bisa disebut kepemilikan pribadi. Ya, tetapi apa boleh buat, seluruh Indonesia juga tahu kalau Ponpes markas syariah adalah milik HRS dan bukan wakaf. Dan gara-gara di persidangan pula baru HRS menyebut markas syariah adalah wakaf. Kemudian HRS juga meluruskan ke Pak Kades dan juga masyarakat bahwa itu markas syariah adalah wakaf. Pemiliknya adalah Allah. Tidak ada wakaf milik manusia, melainkan adalah Allah menurut HRS. Ya, semoga saja sengketa tanah HRS markas syariah semoga mendapatkan jalan yang benar-benar adil. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. HRS semakin ngotot markas syariah adalah milik Allah. Ex-pentolan FPI Rizik Syihab memastikan kalau pondok pesantren markas syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor bukan miliknya. Rizik menyebut dirinya hanya sebagai pendiri, sementara pesantren tersebut adalah wakaf. Hal itu disampaikan Rizik dalam sidang lanjutan kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pemeriksaan saksi. Awalnya Rizik mempertanyakan soal pengakuan saksi fakta yang dihadirkan penuntut umum, yakni Kepala Desa Kuta Megamendung Kusnadi, yang menyatakan kalau Ponpes markas syariah milik Rizik. Namun, Kusnadi mengaku belum pernah melihat adanya akte yang menunjukkan kalau pondok pesantren tersebut milik atas nama Rizik Syihab. Tadi Bapak kan ditanya jaksa, siapa pemilik Ponpes? Pak Kusnadi kan jawab saya. Saya tanya, apa Bapak pernah melihat akte pendirian markas syariah yang di sana tercantum pemiliknya? Tanya Rizik. Belum, jawab Kusnadi. Jadi, tahu pemilik dari mana? Tanya lagi Rizik. Dari masyarakat itu kan pemiliknya HRS, timpal Kusnadi. Rizik kemudian menjelaskan soal dugaan kepemilikan pesantren markas syariah atas nama dirinya. Ia menyatakan kalau Ponpes markas syariah merupakan wakaf sehingga tidak bisa disebut atas pemilikan pribadi. Karena Ponpes itu wakaf, wakaf itu pemiliknya adalah Allah. Tidak ada manusia yang menjadi pemilik wakaf. Saya pendiri, iya, tetapi pemilik wakaf adalah Allah untuk umat Islam, tutur Rizik. Jadi perlu kita luruskan supaya Pak Kades ke depan kepada masyarakat jadi tahu bahwa itu wakaf, pemiliknya adalah Allah. Tidak ada wakaf pemilik manusia, sambungnya. Untuk diketahui, dalam kasus kerumunan Petamburan, Rizik didakwa telah melakukan penghasutan hingga menciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan Maulud Nabi. Sementara dari kasus kerumunan Megamendung, Rizik didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di pondok pesantren Argo Kultural markas syariah Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor 13 November 2020 yang lalu.
Diketahui sebelumnya muncul konflik lahan antara PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 dan Pondok Pesantren Markas Syariah Pimpinan HRS di Megamendung, Kabupaten Bogor. Setelah PTPN 8 mengeluarkan surat somasi meminta Markas Syariah menyerahkan tanah, Front Pembela Islam mengeluarkan video berisi penjelasan HRS soal kasus tersebut. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube FPI Front TV Rabu 23 Desember 2020, HRS menyampaikan soal masalah lahan Markas Syariah dalam sebuah forum di Markas Syariah. Dia menyebut sudah beberapa tahun terakhir ada pihak yang ingin Markas Syariah pindah dari Megamendung. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, saudara. Jadi ada pengganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini mau menyerobot tanah negara, ucap HRS dalam video tersebut. HRS menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah forum sebelum dia ditahan di Polda Metro Jaya. Habib Rizik mengakui PTPN 8 memiliki hak guna usaha HGU, tanah yang menjadi ponpes Markas Syariah. Namun HRS menyebut tanah itu ditelantarkan oleh PTPN 8. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya atas nama PTPN, salah satu BUMN, betul? Itu tidak boleh kita mungkiri. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN. Catat itu baik-baik, katanya. HRS lantas berbicara tentang undang-undang tentang agraria. Menurut dia, jika ada tanah yang terlantar selama 20 tahun, tanah itu bisa menjadi milik penggarap. Saya ingin garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Satu, Undang-Undang Agraria. Dalam Undang-Undang Agraria tersebut disebutkan, kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat, saudara, ujar Rizik. Ini bukan 20 tahun lagi, tapi 30 tahun. Jadi masyarakat berhak tidak? Dijawab berhak oleh pendengar. Bukan ambil tanah negara, katanya. Selain itu, HRS menyebut HGU bisa batal jika pemilik HGU menelantarkan tanah yang dikelola. Pihak pemilik HGU disebut tidak bisa memperpanjang HGU-nya. Undang-Undang HGU hak guna usaha itu disebutkan sertifikat hak guna usaha tidak boleh diperpanjang atau akan dibatalkan jika 1. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut, ucapnya. Itu undang-undang, saudara. Tanah ini HGU PTPN, tapi selama 30 tahun PTPN tidak menguasai secara fisik. Selama 30 tahun tanah ini ditelantarkan, tidak lagi berkebun di sini. Jadi HGU-nya seharusnya batal, katanya. HRS juga bercerita soal awal mula dia membeli lahan untuk dibuatkan pesantren. Dia tidak menyebut kapan dia membeli lahan tersebut dari petani penggarap. Kami membayar kepada petani, bukan perampas. Kami datangi petaninya. Anda mau jual lahan nggak? Saya mau bangun pondok pesantren di sini. Para petani datang, bayari tanah kami kalau mau buat pesantren, kata Rizik. Jadi mereka datang, ada punya 1 hektar, 2 hektar, ada juga yang 1,2 hektar. Datanglah mereka membawa surat ditandatanganinya oleh lurah, tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini ada suratnya, bukan merampas, ujarnya. Rizik pun menyebut masih menyimpan bukti jual beli dan pihak pemerintah sudah mengetahui pembangunan tersebut. Bahkan HRS menyebut Gubernur Jawa Barat telah mengetahui pembangunan Markas Syariah di Megamendung. Semua surat jual beli saya kumpulkan semua. Petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto saat terima duitnya. Tak sampai di situ, saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, lapor bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin yang jadi bupatinya. Setelah bupati, saya lapor gubernur. Gubernur bikin rekomendasi, katanya. HRS juga bercerita soal ada beberapa pihak yang sempat berupaya menggusur Markas Syariah dari Megamendung. Namun menurut HRS, cara-cara itu selama ini gagal. HRS tidak menyebut pihak mana yang ingin menggusur Markas Syariah. 1. 2017, PTPN didatangi oleh oknum yang mengaku dari Polda. Mereka meminta supaya PTPN membuat laporan supaya kami merampas tanah. Tapi alhamdulillah, pihak PTPN tidak mau. PTPN yang berbicara kepada kami. Mereka katakan HRS dan Markas Syariah datang melapor, bukan merampas. Mereka menebus dari masyarakat. Markas Syariah itu tidak merampas. Mereka sebagai penggarap. Markas Syariah dan kami sangat menghormati penggarap, katanya. Menurut HRS, ada juga kejadian warga diminta lapor polisi dengan tuduhan HRS sebagai penyerobot tanah. Namun cara tersebut juga gagal. Masyarakat saat diperiksa polisi, ada yang masyarakat melapor, "Bapak polisi salah, bukan HRS yang menipu kami, itu adalah makelar tanah," katanya.
HRS menjelaskan pihaknya tidak menolak jika diminta pindah, namun dia meminta negara mengganti rugi agar dia bisa membangun pesantren di tempat lain.